Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caiza Fauzainaya dari kelas D3IF 4602. Di sini akan membahas tentang jurnal 5 tentang Stack and Queue. Jadi di soal 1 itu kita dibahas untuk membuat program stack untuk mengubah infix menjadi postfix. Jadi di sini langkah pertama adalah kita membuat skala prioritasnya dulu. Kalau aku untuk membuat skala prioritasnya dulu, yaitu untuk mendeklarasikan prioritas dengan menggunakan private static. Di sini ada switch case. Jadi switch case ini untuk mengecek juga. Jadi kalau misalnya case-nya itu plus minus akan return 1, kalau misalnya itu case-nya itu pembagian dan perkalian itu akan return 2, terus kalau misalnya case-nya itu adalah perpangkatan akan return 3, dan default-nya itu akan return min 1. Kenapa min 1? Jadi kalau misalnya ada karakter yang tidak dikenal selain case-case di atas, case-case yang di atas ini, maka operator akan mengembalikan ke metode prioritas karakter ini untuk menunjukkan bahwa data itu tidak valid atau tidak bisa di-return. Selanjutnya, kita ada masuk ke public static void main, yaitu di mana ada stack dengan variabel stack, terus scanner dengan variabel input, string dengan variabel masukan, terus ada string builder dengan variabel hasil. Jadi kenapa ada string builder ini? String builder ini akan membantu kita menyimpan data infix ke dalam postfix. Oke, selanjutnya itu ada di for in-nya ini ada pengecekan untuk string masukan. Jadi kalau misalnya kita memasukkan data, itu akan dicek oleh for in-nya ini. Jadi yang pertama itu ada pengecekan di mana huruf atau angka, yaitu if karakter dot is letter or digit. Jadi di dalam sini jika ada karakter yang sedang diperiksa dalam huruf atau angka, maka karakter akan langsung ditambahkan ke dalam variabel hasil ini. Selanjutnya ada pengecekan di mana itu tanda buka. Kalau misalnya itu memeriksa jadi karakter tersebut akan ditambahkan ke dalam stack. Terus ada pengecekan terhadap simbol tutup kurung, yaitu jika karakter tersebut mengeluarkan operator dari stack hingga tanda kurung buka ditemukan, serta menambahkan operator-operator tersebut ke dalam hasil. Berarti hasil ada apper, jadi penambahan ke dalam hasil. Terus ada while di mana ada while bagian sini. While di bagian sini itu adalah memeriksa prioritas dalam stack. Jadi yang dalam prioritas ini, private static int ini akan dicek dalam while ini. Jadi kalau misalnya operator dengan prioritas lebih tinggi akan dikeluarkan dari stack dan ditambahkan ke dalam hasil, dan operator yang sedang diperiksa akan masuk dalam stack. Selanjutnya itu ada semua operator yang tersisa di untuk bagian ini semua sisa akan untuk stack is empty, jadi semua sisa akan dikeluarkan ke hasil kecuali jika ada tanda buka tapi tidak ada tanda kurung. Jadi kalau misalnya ada tanda buka tapi tidak ada tutup kurung, jadi akan dikatakan invalid. Kalau misalnya semua operator yang tersisa dalam stack akan dikeluarkan ditambahkan ke dalam hasil kalau misalnya sudah memenuhi. Selanjutnya kita coba run. Oke, kita enter. Oke, jadi hasilnya ini adalah kalau misalnya kita masukkan inputannya seperti ini akan mengeluarkan hasil seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal nomor 2, yaitu tentang queue. Jadi di sini akan dipersingkat saja.
Jadi dalam queue-nya ini lebih memfokuskan ke dalam private static-nya dibandingkan dengan main-nya, di mana main-nya itu hanya menu dengan masukan dari private static. Jadi di sini kita ada private static final queue dengan variabel queue dengan jadi di sini itu mendeklarasikan queue untuk menyimpan tugas yang baru yang harus dikerjakan dengan menggunakan linked list. Terus kita membuat private static untuk menambahkan tugas dengan tipe data string tugas yaitu queue.add yaitu untuk menambahkan tugas ke dalam queue. Selanjutnya itu ada menghapus tugas. Jadi di sini akan menghapus tugas yang sudah dikerjakan dari queue. Jadi kalau misalnya tugasnya itu kosong, memang sudah tidak ada tugas, jadi akan menghasilkan list tugas kosong. Kalau misalnya jadi terus yang bagian if else yang di bawah itu, jadi ini harus mengerjakan tugas paling atas terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya mau menghapus bagian yang tengah atau bagian yang bawah, itu akan menghasilkan tugas dengan queue yang paling atas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada sys out dengan kalau misalnya memang yang hapus dari atas itu kan menghasilkan tugas apa sudah selesai dengan menggunakan poll yaitu untuk menghapus tugas dari queue. Selanjutnya ada private static void untuk menampilkan tugas. Jadi di private static ini itu menampilkan semua tugas dalam queue dengan ada int counter. Jadi itu akan menghasilkan counter tugas dengan counter strip terus tugasnya apa. Sebelumnya itu kita sebelumnya itu ada pengecekan apakah listnya itu kosong atau tidak. Kalau misalnya kosong akan menghasilkan list tugas kosong. Selanjutnya ada iterator.hasNext itu untuk mengiterasi semua elemen dalam queue. Jadi ini akan menghasilkan menghasilkan list-list yang ada dengan hitungan seperti kayak tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Lanjutnya kita di sini ada scanner input terus ada int menu, terus ada pakai do while. Terus do while-nya ini di public static void main-nya ini adalah untuk menghasilkan sebuah menu di mana menu pilihan ada seperti menambahkan tugas, menyelesaikan tugas, dan menampilkan tugas dan serta exit. Coba di run dulu. Yang pertama kita coba menambahkan tugas, yaitu masukkan tugas yang diinginkan, jurnal 05 ISD. Terus kita coba tampilkan akan menghasilkan tugas 1 jurnal 05 ISD. Terus kita tambahkan lagi tulis sistem basis data. Terus kita masukkan lagi tugas besar. Terus kita tampilkan. Oke, jadi ada tugas 1 itu jurnal 05, tugas 2 kuis sistem basis data, tugas 3 itu tugas besar. Jadi kalau misalnya kita ingin menghasilkan untuk menghapus tugasnya, kita klik 2. Kalau misalnya kita hapus bagian yang kuis sistem basis data akan menghasilkan tugas jurnal 05 ISD yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi kita tuh harus menyelesaikan tugas yang paling atas tuh. Jurnal 05 ISD. Oke, jadi akan menghasilkan tugas jurnal 05 ISD sudah selesai.
terus kita akan tampilkan apakah ada perubahan. Ternyata ada perubahan di mana yang tadinya tugas 1 jurnal menjadi tugas 1 menjadi kuis sistem basis data. Selanjutnya akan kita exit. Oke, kalau kita exit itu sudah tidak ada eh, tambahan untuk menambahkan tugasnya lagi. Jadi kenapa bisa di exit ini? Jadi kita di bagian case 4. Case 4 di mana ada input close, yaitu kita menutup scannernya di dalam sini, dan sistem exit dengan status kosong, yaitu untuk memberhentikannya. Oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.